Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aqila Zahra dengan NIM 0402022307. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu uji validitas. Sebelum kita mengetahui apa saja yang harus dipelajari dalam uji validitas, saya akan menjelaskan tentang definisi uji validitas. Uji validitas adalah proses untuk menentukan sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu instrumen dikatakan valid jika dapat mengungkapkan informasi yang relevan dan akurat mengenai variabel yang diteliti. Penelitian bisa melalui kuesioner atau tes. Sekarang kita akan mengetahui seberapa pentingnya uji validitas. Yang pertama yaitu akurasi data. Uji validitas memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan konsep yang ingin diukur. Yang kedua yaitu relevansi data. Uji validitas menjamin data yang dikumpulkan relevan dengan tujuan penelitian. Yang ketiga yaitu kepercayaan penelitian. Hasil penelitian yang valid memberikan hasil yang dapat diandalkan dan terpercaya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uji validitas. Yang pertama yaitu ada validitas konten, yaitu mengukur sejauh mana item dalam instrumen mencakup seluruh aspek dari konsep yang diukur. Yang kedua validitas kriteria, yaitu mengukur kemampuan instrumen untuk memprediksi hasil berdasarkan kriteria tertentu. Dalam validitas kriteria terbagi menjadi dua, yaitu ada validitas konkuren dan validitas prediktif. Validitas konkuren adalah membandingkan hasil instrumen dengan hasil dari alat ukur lain yang sudah teruji. Lalu validitas prediktif mengukur kemampuan instrumen untuk memprediksi hasil di masa depan. Yang terakhir yaitu ada validitas konstruksi, yaitu menilai apakah instrumen benar-benar mengukur konstruksi teoritis yang dimaksud. Selanjutnya yaitu rumus uji validitas. Bisa dilihat di atas, yaitu RxY yang memiliki keterangan koefisien korelasi antara variabel X dan Y. N kecil memiliki keterangan jumlah pasangan data. X sama dengan skor item dan Y sama dengan skor total. Setelah menghitung nilai RxY, bandingkan dengan nilai koefisien korelasi dari tabel Pearson atau bisa disebut dengan R-tabel pada taraf signifikan 0,05. Jika R hitung lebih besar dari R-tabel, maka item tersebut dianggap valid. Bisa dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R-tabel. Dikatakan tidak valid jika L hitung lebih kecil dari R-tabel. Pengujian ini biasanya dilakukan sebelum melakukan uji reliabilitas, karena data harus valid agar hasil analisis selanjutnya dapat dipercaya. Langkah-langkah uji validitas dengan SPSS. Yang pertama yaitu persiapkan data. Kumpulkan data dari responden menggunakan kuesioner. Yang kedua yaitu buka SPSS, lalu masukkan data ke dalam SPSS. Pilih analisis. Untuk validitas konstruksi gunakan analisis faktor. Untuk validitas kriteria lakukan analisis korelasi. Yang terakhir yaitu interpretasi hasil. Lihat nilai eigenvalue dan loading faktor untuk analisis faktor. Lalu periksa nilai korelasi untuk validitas kriteria. Lalu kita akan membahas tentang metode pengujian validitas. Yang pertama yaitu metode expert judgment, yaitu melibatkan ahli untuk menilai kesesuaian item dengan konstruk yang diukur. Yang kedua yaitu analisis faktor, digunakan untuk menentukan struktur dan hubungan antar item dalam instrumen. Yang terakhir yaitu korelasi, menghitung korelasi antara skor dari instrumen dengan skor dari alat ukur lain yang sudah valid. Contoh kasus, misalkan Anda memiliki kuesioner tentang kepuasan pelanggan. Anda ingin menguji validitasnya, lakukan uji coba dengan sekelompok responden. Lalu gunakan analisis faktor untuk melihat apakah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner berkorelasi satu sama lain dan membentuk faktor-faktor yang diharapkan. Misalnya kualitas produk atau layanan pelanggan. Yang terakhir yaitu hitung korelasi antara hasil kuesioner dengan ukuran kepuasan pelanggan lainnya.
Lalu kesimpulannya yaitu uji validitas sangat penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan dapat memberikan data yang akurat dan relevan. Dengan menggunakan metode yang tepat, peneliti dapat meningkatkan kualitas penelitian dan keandalan hasil yang diperoleh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.